sekalian diperagakan aja ya Pak ya. Ya, mangga Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadimil ladzat yakni al maut. Alhamdulillah dengan onde naon ieu teh lempar ya. Nikmat yang sangat besar ya. Ada onde, ada segala. Kita bersyukur atas nikmat ini, nikmat yang kata Rasulullah dua nikmat yang seringkali disia-siakan oleh kebanyakan kita. Nikmatani magbunun fihi makatsirun minanas asihatu wal farag. Dua nikmat yang sering disia-siakan dilalaworokeun ku kaseuran jalmi. Dugi danget ieu Rasulullah sallam yata asihatu wal farag, sehat dan sempat. Sehat Bu? Sehat. Asam urat? Kolesterol, Bu 200, saya 200. Sehat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Sehat mah sehat, jag-jago ringkasnya. Loket nage sehat. Tapi banyak yang enggak sempat ke masjidnya, sempat ngaos ya. Terus sarempet we, ya. Bro mancing, siapa? Mancing mah apa? Sempat mancing, main caturnya sempat. Hari ngaos mah susah. Ada yang sempat tapi tidak sehat, siga pangsiunan ya. Pangsiunan kan sarempat, tapi ada yang tidak sehat juga. Banyaknya yang stroke. Ya, stroke. Stroke itu apa penyebabnya Bu? Stroke. Sakit stroke penyebabnya apa? Pikiran. Stroke itu diakibatkan karena tidak sinkronnya stroke belanja dengan stroke gaji. Jadi stroke. Tuh aya kopinya. Wah, segala aya ieu mah. Nu teh acan aya teh jus. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Walikuli khutwatin sadaqah, walikuli khutwatin raf'ud darajah wa takfirudz dzunub. Tidaklah seorang melangkahkan kakinya untuk hadir di majelis ilmu, tidak lain Allah akan memudahkan orang tersebut menemukan jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walikuli khutwah sedekah, dan setiap langkahnya itu apa? Sedekah. Yang paling jauh siapa? Bapak di mana? Bandung. Sukajadi, Uluh. Masya Allah. Yang paling jauh? Sumedang. Allah, Sumedang. Naik naon ka dia? Walikuli khutwah sedekah, dan setiap langkahnya itu apa? Sedekah. Raf'ud darajat, meninggikan apa? Derajat. Wa takfirudz dzunub, mengampunkan dosa. Jadi orang yang paling jauh rumahnya hadir ke majelis ilmu itu oleh Allah dijanjikan paling tinggi derajat dan paling banyak dosanya diampunkan. Yang rumahnya dekat takumaha nguriling heula ka ditu tuh kagempol ka mana we kagempol heula ka mana we pas. Gitu. Jadi bersyukur hadir di majelis. Bahkan dalam hadis yang lain katakan
man samaqam fi bait min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarrasuna lahum ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa fathum malaikah wa dzakarhum fi man indah. Tidaklah berkumpul orang dalam sebuah majelis kecuali mendapatkan 4 keutamaan. 4 keutamaan. Itu tebarakallah pulpen, kertas gitu henteu. Kumaha teh? Orang yang ngaji teh terbagi menjadi 4. Yang pertama siapa? Dia itu muta'aliman. Muta'aliman teh bade ngaos. Bade ngaos maka dia mau apa? Mengikat ilmunya itu dengan tulisan. Dia berpahala, dapat pahala dari nulisnya, dari pahala mendengarkan, itu muta'aliman. Yang kedua mustami'an. Nah, yang tidak barakal siap nulis mah namanya mustami'an. Pak ketua itu mustami'an. Gitu kan? Mustami'an. Yang ketiga muhibban. Kalau muhibban teh dia teh tidak bisa hadir ke majelis ilmu tapi ingin menjadi bagian dari majelis ilmu, nitip uang. Aduh bro, saya tuh bisa hadir euy. Aya rekening teu? Aya, jang naon? Heuh nanya we wungkul. Nanya wungkul. Ya aya ya saeutik lah jang pangajian, bisi cenah dek saya dongengna onde-onde cenah ieu jang onde-onde lah ti saya. Tah itu apa? Muhibban namanya. Ieu mah mutaliman henteu. Mustami'an henteu. Muhibban henteu. Itu orang yang keempat itu teh. Namanya halikan. Gawena teh ngebuli we ngungkul. Naon pangajian naon? Sobar gitu mah begitu ya. Sanu ngajina sadahari cingkrang teu salafi sia eta teh. Wow. Tapi dina gaya nama euy siga Persis teh. Lain si NU barala. Ai manehna mah tarang ngaji teh. Ngan lamun mun pendapat komentar paling rame. Tah nu kitu mah tong dimandian. Sina mandi sorangan. Ya kan? Di Sukaresmi rumahna teh agrong tuh siga kitu wah lebih agrong teh eta. 3 tingkat. Arisan tara datang. Gotong royong tara, Agustusan tara hadir. Pengajian tara. Nyapa jeung masyarakat henteu sombong. Maot jam 8 enjing-enjing ku abi diibakan 4:30 sonten. Da eta teh si masyarakat teh langsung sepi. Sepi weh. Teu aya nu takziah hiji-hiji acan. Pas saya ke sana karena kesorean salat asar dulu di masjid. Ketemu nah apa teteh di dia? Nya ngobrol-ngobrol ka mana Pak Ustad? Eta ngaibakan di dia can ngaibakan. Antep Pak Ustad jelema kitu mah cenah mandi sorangan we cenah. Yang nyolatkan cuma 4 orang. Saya, istrinya, ibunya, yang setruk pakai kursi roda sama sahabatnya. Diopatan nyolatkan. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita teh sok sepinya di warga teh tara riweuh gitu ya. Tapi sok jadi pangriweuhna, pangriweuhna. Kalau gini yang keempat kita harus yang mana nih? Muta'aliman, mustami'an atau muhibban. Pilih. Ya paling bagus muta'aliman. Karena ini mah aya HP-nya. 1, 2, 3, set. Mustami'an mah yang pertama yang kedua 3, 4. Naon bitu euy? Teuing saya ge. Karena mustami'an. Jadi Allah berikan 4 keutamaan orang-orang yang berkumpul di majelis ilmu. Yang pertama apa? Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan apa? As-sakinah. Hati-hati bukan sakinah. Sakinah dengan sakinah beda. Kalau sakinah mati. Kalau sakinah al-itminan tentram beda ya. Jadi kalau ngaji salah panjang ya salah arti. Ngaji salah huruf apa? Ibdalul harf bil harf. Nurid an nantiqa bi harf shin. Walakin nahrud bisin wa mail anil ma'anan. Paham tuh?
Amin. 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 Ya. Kita bilang la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur aku tambah. Kita ganti dengan sin. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mabok ku tambah maboknya, gitu kan? Beda. Ada orang pingin doa keren, Allahumma hawin alina fi syakaratil maut, itu salah. Harusnya dengan sin, Allahumma hawin alaina fi pakai sin, sakaratil maut. Itu penting ya nanti. Kebetulan saya 25 tahun mendirikan lembaga Quran. Seminggu yang belajar rata-rata 1.000 sampai 2.000 orang. Mulai dari anak. Penting ya Quran itu ya. Karena apalagi yang suka sholatnya di rumah itu kan, sholatnya di rumah itu sholat berjamaah itu dijamin oleh imam. Tapi kalau sholatnya di rumah dijaminnya dengan bacaan sendiri. Kalau bacanya gak benar, sholatnya tunai tapi pahalanya gak dapat. Ya 27 derajatna berjamaah, mun sholat sorangan hiji ge mun bener Fatihah gitu. Jadi kita teh bener berpahala sholat di rumah teh kalau betul Fatihahnya. Saya udah punya sanad Al-Quran ke Rasulullah SAW dari beberapa jalur kepada Syekh. Saya 11 Syekh di Makkah, di Madinah, talaki Quran. Jadi gimana sih ngucapin huruf-huruf dari Bismillah teh? Nggak asal gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismi ar-rahim mali walallah. Wala in kuntum misalkan la in syakar tebal tipis. Oh ini harus tebal, harus tipis macam-macam. Itu harus apa? Dipelajari. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada yaumil qiyamah sebagai syafaat. Yang kedua, orang itu yang berkumpul di majelis ilmu itu akan waghasyatumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wahafathumul malaikah, akan dinaungi oleh ribuan malaikat. Ya, banyak nih malaikatnya, ya. Bahkan dalam hadis yang lain katakan malaikat itu qu'adu ma'hum, duduk bersama orang-orang yang berada di majelis ilmu, ya, yakin sampai berbondong-bondong, ya, sampai apa? Berebut duduk di samping orang yang mencari ilmu. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut namanya oleh Allah, dibangga-banggakan, disebut-sebut kepada para malaikatnya yang ada di langit dan di bumi. Lihat hambaku Bulina ayah saya C4 saya Rogaya saya Mama Adit saya Cenok saya Pak Freddy saya Wawan Gondrong saya Asep Gembul, semuanya dibangga-bangga. Oleh itu harus, kalau ada majelis ilmu teh harus apa? Tergugah. Undangan naon majelis ilmu? Yes, begitu. Bukan pas kan orang buka WA teh beda-beda. Ada alhamdulillah aya majelis ilmu aya nu kitu kan. Majelis ilmu seposen aya nu kitu. Aya pas di WA, aduh kumaha alasannya ya alasan naon ya kayak aduh mikir alasan naon alasannya edek cenah cangkeng kamari geus alasan kaundangan sebenarnya alasannya unggul ya. Jadi kita teh harus berkompromi, harus mengkompromikan. Kalau ada acara ya ada majelis ini ya kompromikan ya, bukan dibenturkan. Tapi judulnya pelatihan pengurusan jenazah menyempurnakan amanah mengikuti sunnah. Kenapa ada kalimat menyempurnakan amanah mengikuti apa? Sunnah. Karena banyak orang beribadah tanpa mengikuti apa? Tuntunan Nabi. Termasuk mengurus jenazah itu apa? Ibadah mahdhah. Jadi harus tepat siapa yang mandikannya, gimana mandikannya, apa dalilnya, kumaha tata caranya. Bukan hanya melihat. Nah kieu mandikeun teh enggak ya. Jadi minimal kita bisa mandikan apa? Pasangan hidup kita. Sunnahnya, aslinya
Dalam hadis-hadis sahih itu apa? Seorang suami dimandikan oleh istrinya. Atau istri memandikan apa? Suami. Nah yang rugi teh keur maot teu dimandikeun ku pasangan hidup, keur hirup ge can pernah dimandikeun. Rugi bisa. Sunah Nabi mandi dengan pasangan itu sunnah. Tapi tonggal dinten ya. Sunnah. Kata Hafsah, kami mandi satu bejana dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kain. Ya, nggak usah dibayangkan Pak Ketua. Mengikuti apa? Sunnah. Al aslu fil ibadat butlan hatta yakuma ad-dalilu alal amr. Bahwa ibadah itu diam sampai datang apa? Perintah yang menyuruhnya. Jadi kalau ibadah itu Pak, kalau tidak ada tuntunannya ya udah diam. Pak naon salat naon? Itu salat anu gitu. Dalilna hayang salat weh, boleh enggak? Boleh, salat mutlak namanya. Dalilnya ada gitu. Tapi kalau tata caranya apa? Dirubah ararane gitu. Dalil itu Pak, ada dalil yang umum, ada yang khusus, dan kita itu berdebat, boleh berdebat di wilayah mana. Contoh, pawargi nuju ruku hitut, sholatnya batal tuh. Wawan lagi ruku hitut, batal tuh sholatnya. Halo? Ya enggak. Wawan mah lagi ruku, bukan lagi sholat. Itu namanya dalil umum. Ada dalil khusus. Ada dalil umum. Wawan lagi sholat, hitut, ya batal. Mau lagi ruku, mau apa? Lagi sujud. Tergantung. Kita sholat ini masuk ke masjid itu sholat apa? Gitu kan? Ada muqayyad bisabab, ada yang terikat dengan sebab. Karena sebab masuk masjid, maka sholat apa? Dari masjid. Tapi ada umum dalilnya. Dalil umum betul. Saya masuk ke masjid teh langsung tidak tahiyatul masjid tapi sholat rawatib. Maka si dalil khususnya apa? Dicukupi dengan sholat 2 rakaat karena dalilnya la yadrisu ahadu minkum idza dakhala al masjid hatta yusolli rakaatain. Janganlah seseorang masuk masjid duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah itu bebas saja. Yang penting 2 rakaat jangan duduk begitu itu. Ada yang nggak perlu dipertentangkan. Ibu ke masjid, anjing menjilat kaki, kira-kira kita pulang lagi cuci kaki kita atau cuci di masjid kakinya? Ya, terus aja ke masjid. Dah kita mah ke masjid, anjing menjilat kaki. Apa urusan kita dengan anjing? Dah anjing mah sedang menjilat apa? Kan kita ke masjid ya, ke masjid. Anjing menjilat kaki, apa urusan kita dengan anjing? Ada urusannya enggak? Enggak ada. Seperti kita memperdebatkan ibu itu ada yang begini, at-tahiyatulillah wa shalawatu thayyibat. Begitu kalau kita mengambil mazhab Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i. Ada yang gerakan. Terserah nggak usah dibahas. Pokoknya dia teh mengambil apa? Suma yuharikuha, kemudian menggerakkannya. Udah nggak usah dibahas. Speednya sabar speednya gitu. Atau lalaunan. Bebas, nggak usah dibahas. Yang penting mah dia menggerakkan apa? Terus gimana? Ayo kan tahiyat teh. Asyhadu alla ilaha illallah gitu kan aya gitu ya. Macam-macam. Nggak usah dibahas. Ada yang memang nggak perlu dibahas gitu. Kadang-kadang riweuh gitu ya, riweuh. Baik. Sebuah renungan 9 bulan kita dalam kandungan. Ya. Sampai akhirnya kita menjalani perjalanan banyak gini mah. Engkeweh ya. Sampai akhirnya kita melewati apa? Perjalanan panjang ya, perjalanan apa? Panjang. Dari balita, anak-anak remaja ya. Dan kata Rasulullah itu
umri ummati baina sitina wa sab'in. Usia dari umatku kata Rasul itu antara 60 sampai apa? 70. Ya sedikit yang 70 itu. Sedikit. Jadi ini belum 70 belum? 27 kali 3. Ada yang 17 kali 4 usianya ada? Ya, 17 kali. Ibu badai maut iraha? Dari 70 atau genep 5? 40. Pami maut enjing siap teu? Kunaon? Ini saya baru kemarin ngurus 3 jenazah. Rata-rata seminggu tuh 5, 9 jenazah yang sudah saya sudah urus itu lebih dari 3.800 orang. Yang sudah saya urus macam-macam lah jenazah teh anu barolong, aya nu HIV, aya nu Covid, ya kan? Aya nu kanker, aya nu barolong, aya nu macam-macam, anu tabrakan, anu titeulem ya, anu kaduruk, anu daya sampeana, macam-macam lah jenazah teh. Dan semua yang saya mandikan tidak ada satupun yang bicara saat itu. Ya. Baru suh. Ya. Kapan kita meninggal? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang pasti kematian itu apa? Datang kepada kita. Kemarin teh lagi kieu we gogoleran. Gogoleran we jam 10 teh. Duhur digugahkeun. Nana. Maut. Ya. Maut. Yang satu lagi si Mama Halim. Isa teh masih ka masjid. Wih weh, subuh digeuingkeun. Pak, adzan. Maut. Ya, di antara tanda-tanda orang sakratul maut itu adalah gorgoroh. Gorgoroh itu apa? Di nada-nada ya gemuruh itu. Nah, jadi kalau ibu bapak di rumah, bapak atau ibu itu sudah sakit kemudian gorgoroh itu talqin. Ya. La ilaha illallah. La ilaha. Ana si bapak. Sugan teh. Nah ini senyuman terakhir ya. Nah jadi mati itu tidak WA-an dulu ya. Ibu di mana? Nuju di TK Mawar. TK non? Nusa Indah. Oh itu. Abi maca itu kelas Mawar. Oh kelas Mawar. Nuju TK Nusa Indah gitu loh ya. Kayak sekedap dirinya berdaya malaikat Ijroil kadinya gitu. Nggak ada ya. Dan dia datang kepada kita dalam keadaan apa? Tiba-tiba ya. Tiba-tiba saja ya, tanpa harus apa? Persetujuan kita, ibadah tidak ya. Tinggal bagaimana keadaan kita nanti apa? Meninggal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana kita mendedikasikan seluruh hidup kita untuk apa? Ibadah. Istri kalau dedikasinya ibadah menjadi istri kepada suaminya enggak riweuh. Ya. Karena banyak orang yang mengaku merasa apa? Ingin menikah teh ingin bahagia. Pertanyaannya, rumah tangga teh sederhana atau riweuh? Rumah tangga Pak, sederhana atau riweuh? Ibu bahagia, nikah bahagia? Lebih banyak kerung atau senyum? Hah?
Malam pertama, kedua, ketiga, aduh, beb, ayai, gitu, ayeuna gitu, neng kopi, anu kayas kopi, anu koneng gula. Oh, gitu. Ya. Jadi rumah tangga teh nggak sederhana, riweuh. Yang sederhana mah rumah makan. Jadi banyak orang yang bahagia cenah nikah teh. Enggak, bukti nama banyak yang kerung. Ngamandian budak, aya nu bari nyanyi gitu. Cintaku padamu takkan berubah. Asal can ayang mandi teh bari karung gitu. Cicing. Cicing geus jam berapa? Pengalamannya. Ya. Ibadah mah tidak ada yang sedih hidupnya ya, bahagia. Saya dengan istri panggil tuh cintaku. Belum, Tara, saya nggak pernah manggil nama. Dipanggil tuh, Cin, sini. Yang, Beb, pelangiku. Ya. Saya meluk istri sehari tidak kurang dari 30 kali. Ketemu, tangkep. Ngumbah piring, tangkep. Ya, tangkep. Sampai ayeuna. Tong tungkap tangkep teh keur awal we engkul, tangkep. Aya mah keur ya. Nah, naon. Ya. Ayo namanya keur kukumbah piring ge kan ditangkep atuh tangkep. Ai lagi iya gitu. Naon teh? Kaitu. Nah, peta jalan hidup kita nih panjang ternyata. Dari alam roh ke alam apa? Rahim. Nah ini kita mau alak itu tidak bisa milih-milih ya. Kasaha kumaha Allah we. Rahim saha cejojo ceempat ya. Siti Rogaya, Siti Maimunah, Siti Maimaneh, macam-macam lah ya. Sampai kita ada di sini, baru kita kumpul di sini ya. Ada yang apa? Santai. Ini habis main bola saya teh. Pagi ngisi kajian, langsung main bola, langsung ke sini. Nanti di sini ngisi lagi sampai malam. Besok pagi-pagi subuhnya ngisi Gria Caraka. Jam 7-nya siap-siap, jam 8 ngisi kajian lagi. Pelatihan lagi sampai zuhur. Pulang zuhur. Ketemu bebek dulu, kasihan kan belum ketemu dari pagi, ketemu sapa dulu. Sampai menjelang asar telkom, kajian rutin. Sampai apa? Sampai malam kan? Sampai maghrib, menjelang maghrib pulang, ketemu lagi bebek, ganti baju lagi, makan bareng dulu, saling suapin. Saya saling suapin sekarang. Sampai apa? Tibalah apa? Al-maut, kematian. Kemudian alam barzah. Ini manazilul akhirah. Panjang perjalanan kita itu di alam barzah ke alam mahsyar, nih panjang sekali ya. Jadi Bu, kita hidup di dunia teh yauman au ba'do yaum, hanya hitungan hari sajalah. Jadi jangan terlalu asik-asik lah, santai aja lah. Gitu ya, enggak usah riweuh ya. Kita itu harus persiapan karena di alam barzah sangat apa? Panjang sekali menuju apa? Alam mahsyar ini. Ya. Jadi harus apa? Harus waspada. Ini perjalanan hidup kita sangat panjang ya. Dan hidup kita hari ini ada dalam walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was samarati wa basyiris sabirin. Ini teh materi teh panjang. Sampai zuhur kan nanti dilanjutkan atau sampai zuhur? Kalau sampai zuhur ya nggak selesai. Ini baru pembukaan juga, jenazahnya belum ada ini. Mau gimana ini teh? Sepakati dulu. Nanti lanjut kan? Iya. Entong. Ya kita ini dalam keadaan apa? Diuji oleh
Allah. Ya ketakutan masa depan besok kumaha, kalau pensiun kumaha besok budak sakola, nggak usah. Allah yang apa? Menjamin. Dan apa yang Allah tetapkan itu selalu baik. Seperti kisah Julaibib, orang yang beriman dan dia tidak takut khawatir dengan masa depan, dengan apa yang terjadi, semua yang Allah apa? Jadikan titipkan kepada dia teh sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Julaibib teh seorang laki-laki hidung. Lihat ekspresi saya. Hidung. Kan anu hidung, ayeuna hidung. Ya. Pokoknya mah wanita teh tidak ada yang apa? Tidak ada yang mau ke Julaibib teh. Bahkan sampai orang tua saat itu takut kalau Julaibib apa? Ngelamar anaknya. Itu saking tidak menariknya. Kata Rasul, "Bib, mau nggak naik kawin?" Wah, Rasul kumaha siapa yang mau? Besoknya ketemu lagi, "Bib, mau nikah?" Aduh, Rasul kumaha tuh. Saya mah teu pede pokoknya. Besoknya, "Bener mau nikah?" "Ya, mau sih." Nah, gitu ya udahlah. Datang Rasul ke rumah salah seorang sahabat Ansor dan punya anak perempuan yang cantik. "Saya melamar anakmu." Wah, langsung. Si orang tuanya apa? "Yes." Kata Rasul, "Aku melamar anakmu." Wah, tuh saya teu bangga. Mam. Manggil ke mamah kan, "Mam. Rasul ngelamar anak kita." Aduh, ya Allah, ya. Aduh, alhamdulillah. Kata Rasul teh, "Tong ka arato. Aku melamar teh buat Julaibib." Oh. Julaibib. Setelah diskusi anaknya, "Wahai ayah, ibuku, apa yang menghalangi engkau menerima lamaran dari Rasul?" Tidak ada satupun yang apa? Rasul tetapkan kecuali ada kebaikan. Karena si ibu bapaknya teh pingin si anaknya teh dinikahi oleh orang Ansor yang kasep gitu kan, beunghar. Imah Julaibib mah untuk kasep jauh lah ti kasep. Coba miskin deh gitu ya. Nah ini akhirnya mah menikah. Pas malam pertama Julaibib membuka cadar si wanitanya itu dibuka. Langsung Julaibib cantik banget, cantik banget. Tapi tak itu sih namanya, karena nusuk ekspresif mah biasanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mau ngobrol teh ekspresif san. Kemarin sih 4 ulang teh balanya kemana nanti, tapi nanti hantu ulang teh ekspresif kemana. Belum juga apa-apa Julaibib dengan istrinya, tiba-tiba digedor, "Assalamualaikum Julaibib, Rasul dan sahabat sekarang sedang siap-siap karena ada panggilan perang." Waduh, "Neng kumaha atunya?" "Ya kumaha tukang." Si istrinya teh benar-benar sayang gitu karena dia dijodohkan oleh Rasul. Coba lamun anu kapaksa makan begitu, "Neng, akang perang." Asik. Ini mah henteu, aduh, "Kang kumaha tuh?" Izinkan akangnya tandang perang, mangga. Dan istrinya itu langsung, "Ku lepas di kau pahlawan." Pergi. Syahid hadirin. Syahid, belum diapa-apain itu si perempuan cantik teh. Syahid karena Julaibib itu adalah sahabat Rasul yang sangat spesial. Rasul yang memandikannya, Rasul yang mengkafaninya karena tidak boleh dimandikan. Karena apa? Syahid markah. Kemudian apa? Dikubur sama Rasul. Begitu Rasul mengubur, Rasul gini, "Masya Allah." Tapi begitu sampai gini, "Masya Allah." Para sahabat aneh, "Ya Rasul kenapa?" "Aku melihat 70 bidadari turun menyambut apa? Julaibib." "Lalu kenapa engkau berpaling?" "Karena saking berebutnya si itu para bidadari, ada satu bidadari yang tersingkap betisnya. Kemudian aku memalingkan wajahku." Masya Allah. Dan setelah ditinggal, akhirnya dilamarlah si perempuan ini oleh sahabat Ansor yang kaya. Akhirnya Julaibib dapat bidadari, yang istrinya dapat seorang Ansor. Jadi tidak ada keputusan Allah kecuali semuanya baik. Termasuk ujian kita ini, dan ujian yang paling berat bagi seorang manusia? Ditinggal mati. Ditinggal mati
istrinya itu adalah suaminya, bapaknya, ibunya, anaknya. Berarti itu apa? Ujian yang paling berat. Ya, ujian yang paling berat. Saya meninggal tahun lalu dalam keadaan sakit cuma seminggu. Saya tungguin 24 jam di rumah sakit. Oh, Masya Allah. Ya. Orang yang tidak pernah nonton TV sih saya itu. Nonton drakor gitunya. Nonton sinetron, kadang-kadang urang mah nya rariweuh nonton sinetron. Batur nu sinetron heureuy, tapi urang nonton nu nyaan ceurik. Golehnya si eta. Nah, urusanana Masya Allah ya. Kerjaan tuh cuman ngajar, baca Quran, silaturahim, ngurus warga, ngurus gitu mah. Enggak ada siang teh gogoleran, enggak ada. Kita teh hirup teh Bu, Pak harus semangat. Tidak boleh kerjaan teh gogoleran. Yang gogoleran teh cuman kucing yang boleh teh. Karena kucing itu lucu dan mengemaskan. Jadi kucing boleh gogoleran. Nah bapak mah teu lucu-lucu acan. Ya, ujian itu antara busro, kabar gembira, karena tidaklah setiap orang ditimpa sakit kata Rasulullah kecuali Allah akan mengampunkan apa? Dosa-dosanya dengan sakit itu. Ya, jadi jangan apa? Jangan humarurung tuh. Ya Allah. Jadi ya Allah. Ya Allah. Aduh. Kunaon mah? Nanya tuh gara-gara gitu. Ya. Bagaimana apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh mencaci penyakit demam karena penyakit demam itu akan menghapuskan dosa anak Adam, sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran. Masya Allah ya. Sakit penggugur dosa itu kan. Dan ini harus kita apa? Kuatkan dalam diri kita. Sampai menjenguk. Ya, kalau ada orang yang sakit maka di antara kebaikan-kebaikannya adalah apa? Menjenguk. Ini hadisnya sahih ya. Tidaklah seorang yang menjenguk saudaranya kecuali dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Jika nengoknya pagi didoakan 70.000 malaikat hatta yumsia sampai sore. Dan jika nengoknya pagi-pagi sore-sore maka akan didoakan oleh malaikat 70.000 malaikat sampai pagi hari. Hadis sahih ya. Dari Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jangan lupa menjenguk harus ikhlas ya, tidak boleh ada tendensi apapun ya. Jangan lupa berdoa. Ini doa yang jarang, mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu apa doa menjenguk. Ini doanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa fadlani ala katsir mimman khalaqa tafdila ufiya min dzalikal bala kainan. Tidaklah seorang datang kepada orang yang sakit ditimpa musibah dengan mendoa ini kata Rasul kecuali dia akan dibebaskan dari sakit dan ujian yang ditimpa saudaranya itu. Saya ngurus Covid Bu 125 orang. Kalau orang lain mah di apa? Tidak dimandikan. Kalau saya dimandikan di advance saya diminta Pak Ustadz hari ini di advance yang Covid saya mandikan biasa weh. Karena orang yang Covid itu apa? Akan nular kalau droplet bersin atau batuk. Kan orang yang mati tidak bersin. Kecuali yang matinya itu kalau lagi dimandiin apa? Bersin misalkan mandi Covid, mati Covid dimandiin bersin. Haji, nah itu mah lompat ya, lompat, sing tarik. Ya. Ini doa ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa fadlani kasim mimman khalaqa tafdila. Tidaklah orang berdoa dengan doa ini kecuali Allah akan membebaskan orang itu dari ujian yang ditimpakan oleh saudara kepada saudaranya. Tapi tidak boleh dibacakan di depannya. Apalagi yang didoakan itu adalah ustadz yang ngerti bahasa Arab, tidak boleh. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa fadlani kasim. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah membebaskan aku dari sakit yang ditimpakan kepadamu. Itu tidak boleh ya. Itu kan bahaya. Nah, ngadoakeun teh. Nah, doa-doa banyak lah, ini mah tinggal searching lah, tanya saja ke Mbah Google sama Ustadz WA ya. Ini doa-doanya banyak ya. Saya lewat ya. Sampai tiba apa? Sakratul maut. Kalau
kalau masjid menyediakan kain kafan maka harus dibayar seharga yang dikeluarkan. Kata Rasul itu apa? Hafinu apa? Kafankanlah saudaramu bisaubihi dari bajunya, dari hartanya. Jadi kita tidak boleh apa? Dikafani dengan kain dari orang lain, pemberian itu. Beli. Masjid ngeluarin sabaraha? Pak DKM sekian, bayar. Mah bayar. Tekeng bayar. Paksa. DKM. Iya mah dah. Ya, kita akan membahas lanjutan yaitu bab sakratul maut. Tangkai jenazah tidak boleh dilempar gitu ya. Sakratul maut. Asal dari huruf sin, kaf, dan ro. Sin. Dibalik. Sin, kaf, dan ro. Sakaro itu artinya mabuk. Jadi sakratul maut berarti seseorang ditimpa apa? Mabuknya kematian. Jadi akalnya sudah tidak bisa menolak lagi kedatangan malakul maut. Malakul maut. La ilaha illallah innalil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakarat. Dan apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang sakarat itu? Tandanya pertama apa? Jika bi'irkil jabin, orang yang sudah sakit parah ya, kemudian tiba-tiba keluar titik-titik apa? Keringat, itu sedang sakratul maut, talqin. Ya, dengan apa? Ditalkin. Ada yang apa? Ada yang ngorok. Ada, lewat ini ya. Ini mah kajian bebas, nantilah bahasanya kalau diundang lagi sama. Itu talkin. Lakinu. Talkinkan orang yang mau mati la ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah. Kumaha cenah da bisi hese Allah teu kaji. Dan tidak ada mayat itu tidak wajib mengucapkan la ilaha illallah teh. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah teh gancang mending mah rese. Geuleuh ulah mah teu bisa. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu meninggalnya dalam keadaan sadar. Orang yang mati dalam keadaan sadar. Sadar. Malakul maut datang. La ilaha illallah. Ya. Seorang ustadz yang keren itu, gurunya Pak Atian itu lagi ceramah gini Bu, lagi ceramah gitu kan. Lagi ceramah, hadirin Allah. Tiba-tiba ngelihat apa? Ngelihat ke kaca. La ilaha illallah. Ya kan? Tapi anu teh soleh mah. Teh nusok mancing. Anu sok drama, nonton sinetron. Saya sakuan. Oh gitu, sip. Komplit imanya? Komplit. Benar dulu. Oh. Ya. Apa tadi teh?
Mancing. Mancing. Kan orang meninggal itu sesuai dengan apa? Kesenangannya. Hatinya tertuju kemana. Minimal dia ketika mati ya sebagai seorang itu gitu. Walaupun tidak harus mati waktu mancing gitu ya. Nusok nonton apa? Ya nu ngaji kan, wah gitu lah, nu ngaji kan, ahli ngaji, wah ngaji teh kan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mau, gitu kan? Keren. Ayo nonton sok dangdutan gitu kan. Datang malaikat kan, kelakah nyanyi. Kemana? Nusok India, itu resep Indianya, mau tante dan mau jauh tante. Awan kamahena tu mereka resor. Oh mau. Talqin lailah. Atau apa katanya? Iqra'u ala mautakum Yasin. Dalam hadis Ibnu Hibban sahih. Semua ulama bahkan dalam kitab Ahkamul Janaiz, dalam kitab Kaifat Tagsilu Maitan, dalam berbagai kitab-kitab yang merujuk kepada ini, bahkan ada satu kutipan hadis dari Ibnu Hibban, ya, itu menyatakan apa? Bolehnya orang yang sakit parah dibacakan surah Yasin. Iqra'u ala mautakum ya. Iqra'u, bacalah. Ala mautakum, kepada yang mau mati Yasin. Jadi dalil hadis itu membaca Yasin teh bukan kepada orang yang sudah mati. Tapi kepada yang mau. Kata mautakum teh bukan orang yang mati, tapi al-ihtidar. Alladzi yuhdar bil malak al maut, yaitu siapa? Orang yang dihadirkannya kepadanya siapa? Malakul maut. Baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tapi ngajina yang ya tasin ngajina. Tong ngajin. Mau tante terjadi. Naon atuh ari weuh. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yaitu memejamkan mata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahan dulu. Apa katanya? Inna ruha, sesungguhnya ruh itu idza kubido, apabila dicabut, tabi'ahu al-basar, matanya mengikuti ruh keluar. Gitu, kan? Kayak tutup. Iya, tutup teh Bu, kan gini ya. Orang teh minta anu kieu ya, macam-macam. Kalau yang terbuka gini, tutup Bu. Jadi tutupnya lama, tahan dulu gini. Ada doanya. Nah, ini harus dihafal. Dan selama ini kita belum pada menghafal. Pokoknya apal teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un ceurik we eta we urang mah ya. Padahal ada doanya. Innal mayit yu'adzibu bibukai ahli alai. Mayat itu disiksa gara-gara tangisan keluarganya. Laisa bihada, tapi bukan dengan air mata. Harus jelas dulu panjang hadis nanti. Ayo rama cenah tu mayit disiksa gara-gara ceurikna kulawarga. Jadi dek nyium teh eta cimata tong celak. Salah hadirin. Yang disiksa teh taswid. Disebabkan apa? Suara. Nangis dengan suara itu yang disiksa mayit itu. Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Sabar. Insya Allah sabar. Inal mayit yu'adzibu bibukai ahli halai. Mayat itu disiksa gara-gara tangisan apa? Keluar. Tutup matanya sambil berdoa. Tuh doanya. Allahumma gfir. Ini li Abi Salamatnya namanya. Jadi di apa? Nanti diganti namanya sama nama yang meninggal. Misalkan Asep. Allahumma gfir Asep. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Ya.
wa khlufu fi aqibi fil gobirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsalahu fi qabrihi wa nawilahu fi. Itu doa ketika nutup apa? Mata jenazah. Udah. Itu doanya. Ya. Doanya. Nutup apa? Mata. Baru jenazahnya yujarid, kemudian apa? Pakaiannya dipelorotkan. Dilepasi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang saudara kita Asep Gobes RT 5 ya, tadi wengi jenazahna aya di bumina ini teh nuju ngantosan diibakan ngaibakan teh aya nuju ngiring pelatihan di Tekan. Nusa Indah. Menutup sejarah. Ini dalilnya. Anna Rasulullah SAW hina tuwufiya sujiya biburdin hibaratin. Itu Rasul ketika beliau wafat ditutup dengan kain yang bercorak dari Yaman. Ini juga bercorak. Kumaha nu maotna teh bobotoh. Ditutupan ku bendera Persib. Teu nanaon. Ngananaonan. Ya. Setelah kematian, ini baju kita nih, ini 1,5 meter dikali 8, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu 8 meter, 8 kali 12.500, 100.000 baju ibu teh. Nggak ada Zoya, Rabani, Elzata, no. Sugan gitu kerudung nanti pakai pakai bros gitu. Kamu ibu-ibu mah di kerudung teh sok riweuh. Hitut apa hitut? Hitut? Belum tahu hitut? Hitut hijab tutorial. Di hijab teh pakai itu. Lipat ke kiri pasang. Buat 2 kali ke atas. Lieur eta teh. Dek dibuka deui teh beh mana itu kali. Keranda mana? Fortuner, Lamborghini, Toyota, Raize, Daihatsu Rocky, Hyundai Spygazer, Kia Sonet, no. Banter-banter Grand Max. Banter-banter non Grand Max. Lamun teh EPV eta teh. Ya. Aya nu maot kana Lamborghini. Ya. Keranda. Ambil keranda. Nah, gitu kan. Ini ada dalil apa ada kisahnya keranda ini. Tolong Pak, ambil keranda gitu. Nah, itu tidak boleh ada saktah dalam Al-Qur'an itu. Saktah itu kan qot usaut zamanan bidul tanafus. Putusnya suara sejenak. Jadi dalam Al-Qur'an kan ada saktah. Ibu Bapak harus tahu saktah itu di mana saja, bagaimana bacanya. Salah satu saktah itu adalah apa? Qot usaut zamanan bidul tanafus, itu membaca dengan memutus suara tanpa bernafas. Ambil ke randa itu nggak boleh. Ya, beda ya. Beda. Ambil ke randa berarti ngambil apa? Ambil ke randa. Beda lagi. Hati-hati ya. Ya kan? Kucing makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Jadi habis makan tikus mati. Kucing makan tikus mati. Berarti kucing makan tikus yang sudah ada yang jelas. Kucing makan tikus mati. Nah itu nggak jelas. Duka sanu mam, duka sanu mawat eta mah ya. Terakhir, kuburan. Ibu sudah siap kuburannya, Bapak? Aku manu hirup lah. Bade di mana? Tapi kami di Bandung mah tos Pararino. Ya kecuali kuburan-kuburan kemarin saya nguburin di Bumi Asri pada Suka itu ternyata ada luas pisan Pak, luas. Ternyata milik keluarga. Ini rapih teh kuburan teh, ya. Jadi tembok, karena memang dilarang menembok kuburan tuh. Kita mah ditararemo kuburan teh. Sampai kaluhur sakieu tah kuburan teh. Ini teh apa? Dilarang keras. Ya dilarang keras apa? Meninggal dulu sampai kita tembok. Ya, tidak boleh nembok kuburan sampai laluhur gitu ya. Itu teh, nggak usah.
Nanti ada sesi khusus membahas apa? Kuburan sesuai dengan sunnah. Karena banyak di antara kita hari ini mengubur saudaranya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ternyata selama ini saudara kita, keluarga kita teh dikuburin teh salah, nguburkan teh sigan betul gitu. Ternyata salah itu teh. Ya dari prosesnya dan sebagainya lah caranya. Tapi hasilnya penantian panjang dalam kubur ya sudah sangat panjang. Meskipun ini ilustrasinya salah. Harusnya kan si bantalnya teh di belakang, bantalnya di depan. Nanti kalau kita ngurus jenazah dengan benar sesuai dengan sunnah Nabi itu nggak usah pakai bantal-bantalan. Kalau sesuai dengan apa? Sunnah Nabi. Nanti gimana ngurus? Ya kali kita lihat. Menggapai husnul khotimah, ya lewat saja ini mulai ya. Nah, barang siapa yang mensolatkan dan mengikut ke kuburan, maka baginya dapat 2 kirot. Pahala 2 kirot. Sakirot nates kadzahabil ahmar. Seperti emas merah sagede gunung Uhud. Jadi kalau Bapak mensolatkan ikut ke kuburan, nah gitu. Berarti dapat 2 kirot. Meskipun sampai kemarin aja saya nguburin. Banyak orang yang nggak tahu gimana sih nguburin teh. Ibu aja Bapak masuk ke kuburan teh. Nggak ngobrol, kieu. Dah harusnya masuk kuburan teh diem. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa insyaallah nanu bikum lalahikun. Nasrullah walakumul afiyah baru masuk kuburan. Urang mah. Supaya Mario itu golnya gelo. Itu bener pisan. Ngarobrol. Nggak boleh. Harusnya diem. Diem dulu buka kuburan berdoa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Aduh. Banyak orang mah rasuk teh di cirian teh kumaha teh ngali tengah dalam Asia orang jung curigan banyak yang nggak sesuai dengan sunnah. Nah kalau Bapak di posisi ini Pak, kalau Bapak berada di posisi ini dalam kitab Kaifat Tansilul Maitan ya tatbikian wa dirosian itu dirosatian itu ini barang siapa memandikan saudaranya Suma kemudian kata ma'aibahu menutup aib-aibnya. Apa katanya? Gufirolahu maka diampunkan bagi dia itu apa? Arba'ina zamban. Diampunkan 40 dosa-dosanya yang pernah dia lakukan. Sekali apa? Sekali memandikan apa? Jenazah. Ya, jadi minimal kita ya bisa memandikan keluarga kita sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan dulu sampai sini dari panjangnya materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau bertanya, kalau memandikan, tapi karena itu tugas sepertinya kita kerja di rumah sakit. Nah kerja di rumah sakit kalau kita bisa memandikan terus ada yang meninggal, itu dibayar. Itu gimana hukumnya Pak? Ibu kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit misalkan. Kemudian apa? Ada yang meninggalkan pasien. Ya. Nah kita karyawan sana kan memang diwajibkan untuk belajar memandikan jenazah. Ya kebetulan di rumah sakitnya rumah sakit Islam, jadinya harus pada bisa semua. Tapi kita dibayar, jadi satu pasien yang meninggal itu berapa kalau kita sama memandikan? siapa dibayarnya? Sama pihak rumah sakit. Iya nggak apa-apa kalau rumah sakit mah. Yang tidak boleh teh, ibu sudah ngurus jenazah sebagai karyawan rumah sakit, kemudian dikasih apa? Tips atau disebut hadaya umal, maka harus dikembalikan. Ibu terus beres ngurus jenazah, ke keluarganya teh. Bu, iya punten. Ibu. Itu harus dikembalikan, haram. Hadaya umal itu haram, tips itu haram. Apalagi ibu kerja di sebuah rumah sakit yang sudah digaji, kemudian ibu dapat tips, itu haram, harus dikembalikan. Kalau itu jatah dari Tapi kalau itu sudah dianggarkan oleh institusi bahwa dia dapat apa itu bagian ujroh. Bagian dari roti, bagian dari gaji itu mah. Gitu kan? Tapi yang tidak boleh itu dari luar. Itu kan dari yang meninggal itu nggak boleh. Misalkan ibu dikasih dari yang meninggal gitu ya. Orang meninggal tuh ibu jangan terima.
bagaimana mungkin orang yang meninggal ngasih ujroh ke ibu, itu nggak mungkin. Ya. Ya. Tapi Pak, kalau dari lingkungan Pak, kalau lingkungan Iya, dari ada keluarganya kita dikasih, itu haram. Karena itu namanya hadaya umal. Munda ari bahasa ikhlas mahnya siapapun ikhlas, imam ikhlas gitu. Ieu sok peserkeun ieu teh meserkeun bir we nya abi mah ikhlas. Boleh? No. No, kenapa? Dalam kaidah itu gini. Sesuatu dilarang itu karena caranya, ada zatnya. Uang itu halal tidak? Ikhlas halal tidak? Halal. Tapi karena caranya itu apa? Dilarang oleh Nabi, oleh agama, maka jatuhnya apa? Haram. Harus dikembalikan. Kecuali tadi ibu dari perusahaan, dari rumah sakit ya nggak apa-apa. Kalau di lingkungan misalnya Pak, ibu kita atau keluarga yang meninggal, terus ada yang biasa memandikan. Nah setelah meninggal itu biasanya kita kan suka ngasih tuh ke yang ngemandiinnya, itu gimana? Itu beda ya, dan itu mah sedekah. Dan itu mah ibu tidak terikat apa? Kita mah tidak terikat apapun. Oh, gitu. Kalau bisa mah kabur we. Terus memandikan jenazah teh apa? Wih we. Jangan ada di pikiran itu apa? Jangan bikin bahaya. Sampai ada guru ngaji, kan paming ngisi taraweh teh sok di amplopan. Jadinya pikiran teh nanti amplop. Begitu datang dia ini ngobrol jeung DKM, ternyata teh dikasih amplop wae. Saya teh balik Pak, Kak Abang ngobrol sama saya. Pak Ustadz, saya teh saat itu teh saya teh bener-bener apa? Karena butuh uang, jadi pikiran teh gitu. Nah, DKM teh ngamplopan wae, akhirnya mah nggak saya abi teh uwi. Kemudian saya teh apa? Tidak ikhlas ngeimaman teh. Ternyata ditarik. Uyos. Ternyata tikait hadirin. Ikhlaskan saja. Kalau ada yang ngasih, ya itu sedekah. Tapi kalau tadi rumah sakit terkait dengan gaji, itu namanya hadaya umal, itu dilarang. Tapi kalau di rumahnya, ya sebutnya teh, ya ustadzah atau itu ya boleh ngasih. Tapi sebaik-baiknya mah lari. Pokoknya ibu kalau sudah mandi teh bu, kalau bisa mah apa? Allah sudah menjanjikan pahalanya itu gede pisan gitu, ya sudah. Ada lagi? Ya. Sedikit bertanya Pak, kalau yang memandikan jenazah itu sebagai mata pencaharian dia, gimana? Apa dia akan hukumnya haram terus gitu Pak? Kalau yang dia memang hidupnya sebagai apa? Mata pencahariannya, jangankan ngurus jenazah, kata Imam Syafi'i, apabila engkau mengajarkan, apabila apa? Engkau yu'allimul Quran, sebagai mu'alim Quran mengajarkan, fahud min amwalihim, ambil bayaran. Guru Quran kata Imam Syafi'i, ngajar Quran, ambil dari orang itu apa? Bayaran. Ya bitos ngajar. Boleh. Lah itu dinisbatkan, dikiaskan kepada semua hal yang berkaitan dengan apa? Sesuatu yang ada interaksi apa? Nilai manfaat. Seperti saya memang tiap hari ngurus jenazah. Satu jenazah 500.000 misalkan. Jenazahnya ya bolong, tapi 10.000 kena cat ya. Gitu. Ya seperti yayasan kenanga. Yayasan-yayasan itu ya it's okay. Tapi memang sebaiknya tidak menerapkan apa? Ujrohnya misalkan satu mayat 500.000 nggak usah lah. Pokoknya saya hidupnya di sini mau ngasih berapa silakan. Oh, jadi dan emang dia mah kerjanya juga nongkrong we di rumah nate. Nungguan telepon. Di mana? Ngulus. Dia mun saminggu teh anu mau teh cicing we mana di imah. Bapak-bapak, ada tambahan sedikit lagi Pak. Tambahan apa Bu? Bertanya. Oh bertanya ya. Duduk aja. Iya.
Ini kalau yang udah meninggal setelah dimandikan biasanya yang memandikannya itu kita yang udah meninggalnya itu kan suka ada baju-bajunya gitu. Katanya emang harus diberikan sebagian dikasih ke yang memandikan itu atau itu emang betul atau gimana atau tradisi aja? Hanya tradisi dan tidak pernah ditemukan dalilnya. Itu mah hanya tradisi aja. Ya, tradisi. Eta teh kamari abi minggu lalu saya ngurus jenazah beratnya 200 kilo. Dan mati dalam keadaan gini, Bu, kita. Terus heuras, Bu. Terus kieu cangegang kieu. Dan di sekeliling tubuhnya naon kotoran. Maot jam 3 ku abi di jam 10 di Bandung Kapten menuju kita. Itu biasa. Tapi karena pengalaman saya, jenazah yang sudah heurasnya kieu deui abi mah. Bisa gini lagi gitu. Itu ada tekniknya. Disuruh stretching, kelemasan. Enggak ya, dalilnya enggak ada ya. Gitu. Tapi dibolehkan, Pak. No. Untuk apa? Itu yang kemarin saya ngurus Bu 200 kilo bajunya tuh Bu triple XLL. Saya L dipakai ku saya. Siga sarung. Kan nggak ada pentingnya, nggak ada penting. Ya. Baiknya itu yang meninggal, yang ngurus jenazah teh kalau kita ngurus jenazah Bu, ngurus ya tinggalkan saya. Kalau orang ngasih ya sudah gitu. Tapi kalau bawa-bawa tadi ada berkaitan dengan adat, bawa bajunya harus dikasih ya itu nggak boleh. Ya karena tidak ada dalilnya. Ya. Apalagi sampai kurofat gitunya orang urang itu orang Sunda eta cenah jenazah teh kukuna dipotongan teh nya cenah diasupkeun kana kafan tong dibuang cenah mun dipicen teh kita magrib jadi kicak-kicak teuing ti mana dalilna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, ada yang bertanya? Ya. Sok atuh. Langsung saja, yang paling berhak memandikan jenazah itu kan ahli waris ya Pak ya? Pak Ustadz, ahli. Kalau misalnya dari pihak ibu, bibinya, tapi kan perempuan, saya laki-laki itu berhak juga. Bentar. Ya. Saudara saya misalnya kakak perempuan, adik perempuan, seperti itu aja. Ya. Nih urutannya ya. Yang mau boleh memandikan suami boleh memandikan istrinya. Istri boleh memandikan anak laki-laki tidak boleh memandikan ibunya. Tidak boleh memandikan ibunya ya? Anak perempuan tidak boleh ikut memandikan bapaknya. Gitu. Urutannya siapa? Pertama yaitu orang yang yusalai, yang diwasiatkan. Abi mamun maut hayong diibakan ku Padidin. Berarti Padidinnya diberikan wasiat. Kalau tidak siapa? Bapaknya. Kalau laki-laki, bapaknya. Kalau anaknya berarti bapaknya. Kalau bapaknya berarti anak laki-lakinya. Suma akrob wal akrob. Kemudian yang paling dekat berarti anaknya. Kalau nggak ada anaknya berarti bisa adik laki-laki si bapak. Kakak laki-laki si bapak gitu. Itu al-akrob. Dan tidak boleh ada yang memandikan laki-laki perempuan walaupun itu ahli waris, nggak ada kaitan. Ahli waris dengan apa? Memandikan. Nah kita mah sok riweuh teh, urang keur ngamandian bapak, anak perempuannya apa? Ikut masuk. No. Teu nanaon, ngan nanaon. Gitu ya. Jadi tidak ada ikat apa dengan ahli waris nggak ada. Kalau tidak ada semuanya, maka yang paling utama dari semua itu siapa? Ahlul ilm. Yang paling utama itu siapa? Ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu yang paling apa? Yang paling kenapa? Karena dia tahu gimana. Karena banyak yang ngurus jenazah tidak pakai apa? Ilmu. Itu kan ininya apa? Jadi halangan kan. Itu pertama kali yang diperintah oleh Rasul apa? Ngurus jenazah apa? Pertama kali satirul aurat, ditutup auratnya. Kalau ibu-ibu begini. Kalau bapak-bapak apa? Cukup segini. Ya, sanggup. Tenang, kan? Nah, buka ini ya, bukanya tong sampai nggak boleh care, gini tuh ditutup. Ini kalau apa?
laki-laki. Ya. Kalau perempuan apa? Panjang. Dan airnya itu tidak di sini, sabunnya itu tetap harus masuk ke, harus bersentuhan. Airnya air hangat atau air dingin? Sunahnya itu dengan air dingin. Da cuna mandian penting sok tiris, nu tiris teh nu ngamandian. Ya jenazah mah biasa, aya jenazah dimandian ku tiis. Bapak lompat teh Ibu. Ya. Memandikan itu ya kita siapkan beberapa hal yang penting. Ya. Air keran, yang penting itu air, kalau bisa ada air yang ngocor keran itu lebih bagus, lebih mudah. Ya. Lagi kalau di rumah sakit ya. Kalau saya ngurus di rumah sakit enakan gitu ya. Aduh, enak lah ya. Gitu. Semuanya sudah siap. Sabun jangan pakai sabun ini ya. Sabun cair saja. Kalau sabun ini kepakainya cuma 0,1%. Nah digosok-gosok gitu nggak mudah, disimpan we ke tempat mandi, di kamar mandi. Ayo apa lu teh? Berarti kurang iman itu teh. Ya. Ember ini penting juga. Nanti ini karena akan memasukkan apa? Kapur barus. Cuman prakteknya selama ini kapur barus itu tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Bagaimana apa? Kenapa harus pakai kapur barus? Ya ada sunahnya, ada dalilnya. Ya. Lalu bagaimana? Nah, yang betul bagaimana apa nanti proses-proses ini dilakukan apa? Sesuai dengan urutan-urutannya. Baik. Aduh, awur-awuran. Siapkan kapur barus penting ya, kapur barus 2. Kapur barus apa? 2. Jangan 1. Karena yang 1 mah buat nanti pas akhir memandikan, yang satunya ditumbuk halus nanti buat di kain kafan. Ini ya karena kain kafan itu apa? Penting, wajib dikasih ini. Kemudian ini apa? Minyak pora, ini palsu, harusnya pakai F, pora. Ini yang murah 9.000 jadi pora. Yang 12.000 mah pakai F, pora. Dan dari besi, kaca, ini mah tidak plastik. Ini teh apa? EAU dekologne pengharum tubuh. Nah, kita masyarakat suka keliru. Si air yang begini atau yang begini ini nih. Nah, ini yang mahal. Tuh pakai F, fora. Beda kan? Yang satu fora, yang satu apa? Ini 8.000, 12.500. Beda ya. Siga iPhone yang Xiaomi lah bedanya. Kita mah suka diencerot-encerot karena kain kafan. No. Ini teh apa? Pengharum tubuh. Seluruh ini teh dihabiskan untuk melumuri apa? Tubuhnya. Judulnya juga pengharum apa? Nah, ibu mau ke pengajian mandi kan? Pakai ini. Wah, pengajian bubar. Karena ayam mayit ikut pengajian. Ya. Kaos tangan jangan lupa, masker juga butuh, tapi saya jarang pakai masker. Biasa weh, ya. Jenazahnya kumaha bau pisan. Jenazah teh bau pisan. Ya diantar mandi Bu. Kanker paru-paru bolong. Sakieu habis biopsi tapi jadi borok. Daging teh muruluk, bau pisan. Nah itu jadi tidak bau. Saya ngurus jenazah, kopi bubuk tong digulaan. Ditaburi. Kemudian mangkok simpen weh, di mangkok dikasih kopi. Mandian. Jadi si bau mayat itu keambil sama apa? Kopi. Nah beres memandikan si kopinya baru tinyu. Kasih sama yang begadang. Nah kapelate kieu rasanya robusta. Ya. Posisi yang memandikan sebelah kiri, jangan sebelah apa? Kanan, ya. Tabu berapa ya nanti Pak? Bu? Oh, tos badai iya nya.
tos bade tuang soalnya. Abi tos main bal itu. Sebentar. Jangan lupa pakai kaos tangan. Laki-laki berdua juga cukup. Ibu-ibu lah opatan, ibu-ibu malah. Kalau laki-laki duaan juga cukup. Igsilnaha salasan. Mandikanlah jenazah itu salasan 3 kali. Au khomsan atau 5 kali. Au aksar min dalik atau lebih banyak dari itu. In ra'aituna dalik, jika engkau melihat memang membutuhkan lebih banyak dari itu. Liana, kenapa? Misalkan bisababil mayit lahu ad-daki'un kasirun. Ad-daki'u al-kasiru. Karena ternyata jenazahnya banyak daki gitu ya, daki. Itu bahasa Sunda ya, daki. Kalau orang yang hafur, al-hafur, lahu hafur, fagosaqa bilaja'in. Fagosaqa bilaja'in. Gosok dengan laja. Betul kan? Idza syakhsun, ya seseorang lahu hafurun fi fundukihi fagosaqa bilaja' au bikal fanakin fasambuh. Nah ini waj'alna fil akhirah kafuron au syai'an min kafurin. Dan di akhir memandikan itu pakailah campuran air dengan kapur barus. Cuman bagaimana prakteknya kapur barus itu? Karena banyak yang keliru dalam apa? Mempraktekkan apa? Campuran air dengan kapur barus itu gimana prosedurnya ke jenazah tersebut, ya. Gitu. Bismillah. Tidak ada ucapan apapun, bahkan bismillah, ketika memulai mengurus apa? Jenazah. Jangan lupa baju di sing. Ya. Nggak ada bismillah ya. Nggak ada doa ya. Mau apa? Istinja. Apa? Apa istinja teh? Biar sepakat dulu sebelum saya bahas, harus sepakat dulu istinja. Apa istinja? Apa istinja teh, Bu? Cebok? BAB? Istinja itu membersihkan sisa kotoran minal kubulain, dari 2 lubang. Lihat, membersihkan sisa kotoran dari 2 lubang, bukan mengeluarkan kotoran. Urang mah jenazah tadi sampai dikeluarkan eta kotoran teh. Itu namanya apa? Penyiksaan. Ibu bapak istinja. Istinja punten, cebok. Pernah dimasukin jadi ke enggak kan? Lalu apa urusannya ke jenazah? Yang disebut dengan istinja itu apa? Iya. Izalat an-najasat, membersihkan sisa-sisa najis kotoran min kubulain, dari apa? 2 lubang. Jadi cuma dibersihkan saja, dikasih sabun gini. Dicebok. Ini lubangnya dibersihkan, sisanya saja. Kalau ada kotoran sisanya. Kalau nggak ada mah apa? Ya nggak usah dimasukin sampai dia apa? Banyak yang begitu, banyak. Ya, banyak yang apa? Sampai seperti itu, ya. Jadi cuman apa? Masukin air. Wah, dilihat dulu ternyata ini jenazah teh apa? Sebelumnya tuh dilihat dulu, ada luka-luka nggak? Wah, nggak ada luka ini. Nah, wah, beres. Ada gigi palsu, buka tidak? Kapan dibukanya? Gigi palsu teh kalau dibuka teh pas maut, begitu maut buka. Ayo tos saja mah, ya nggak bisa.
Gitu. Cincin. Wah, cincin. Nah, buka cincin. Kilogram. Ini kita mah mati teh suka begini ya. Dan nggak ada dalilnya juga. Kieu we nu mah. Makanya suka banyak yang halurasnya karena jadi huras. Itu dikasih apa? Udah 3 jam 5 jam huras kasih asam Jawa. Asam Jawa, kuci panas dikocek, dugi kasih gabubur. Apa? Taplokeun. Keun we heula. Tos rada puyar nembe dipijit-pijit gini diurus tadi itu. Nah, engke teh Pak? Leuleus deui. Nuhun. Nu kenca ge sami, ieu. Diurut di kieu-kieu. Seureung. Ternyata sudah nggak ada ini, ya Allah lah. Kukuna paranjang nanti dipotong. Kumis baplang. Karena sunahnya itu apa? Min fitratil Islam. Fitrah Islam itu 5 apa saja nih? Fitrah Islam 5. 1. Khitan. Potong kumis. Potong kuku. Potong bulu handap. Sama apa? Narik. Sanes dikerok. Dia apa? Dicabut sunahnya itu dicabut. Tapi kan susah. Bisnya wax. Pakai wax kan? Beret. Terbuka modal. Lakban hidung. Tarik. Tarik. Kalau jenazah mah nggak usah. Tapi kalau laki-laki di apa? Dipotong kumisnya. Kalau bisa di apa? Di jenggotnya jangan. Wah, ternyata jenazahnya sudah siap. Ya, masukin air. Lagi ini, wah ternyata non. Wah, bolo-boran getih sampai apa? Sampai lama, jangan dulu. Nanti dulu. Jangan dulu diurus. Jenazahnya apa? Ini. Sampai darahnya apa? Keluar. Ternyata si darahnya tete. Habis-habis. Masukin selang ke mulutnya. Tapi bukan disemprot. Cuma dimasukin aja ngundang apa? Ngundang sampai mancing si jenazah teh sampai kemual. Jadi si selang itu dimasukin, si air itu masuk ngegelonggong, nanti narik semua apa? Narik semua darah. Itu praktek ya, karena apa? Saya suka ngurus jenazah di rumah sakit, jadi suka ngobrol cerita dengan ya di sana lah. Ya. Wah, udah beres ya. Mulai apa? Istinja. Air, ya, wah ini bersih. Sabun, cebok. Lihat aliran air. Wah, bersih kan? Bersihin tuh airnya. Nggak boleh. Ini bersih tuhnya. Itu ong. Pan ditutupan teh mah teh katingali. Yang itu ong sagala. Kotor kene sia euy. Ya. Ini lihat ini aliran air. Dan tidak boleh ngobrol. Banyak. Aksan sebenarnya. 2 bulan deui saya cicilan teh ulang teh. Diam. Tapi bukan arti diam teh benar-benar diam. Ya kalau ngambil sabun mah nya ya bilang, "Punten sabunnya boleh." Tole cek Pak Ustaz Ali teu meunang ngomong. Bun gitu. Yang tidak boleh wah ngobrol gitu. Apalagi sampai ngobrol aib. Di antara dosa besar seorang yang ngurus jenazah apa? Membicarakan aibnya. Kamari saya ngurus jenazah tong kata kita nu eta F8 ya. Tata unggul tanggung eta tata unggul. Terus eta ibu jenazah gitu. Itu dosa besar.
kumaha tadi jenazah? Alhamdulillah tos rengse. Gitu. Ya, tidak boleh apa? Mengumbar-umbar. Karena mau duhur ya, di break dulu. Antesan sekedapnya ke jenazah.